Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United terus bergerak ya. Bahkan sudah dengan cepat ini melakukan banyak aktivitas di bursa transfer Januari. Satu pemain sudah lepas, Donny van de Beek. Masih akan ada beberapa pemain yang diusahakan untuk dilepas. Namun di sisi lain juga ada beberapa pemain yang berusaha untuk didatangkan oleh Manchester United. Dan kali ini gue akan membahas sebuah artikel dari The Athletic yang mengatakan kalau Manchester United mengincar satu di antara tiga nama ini, yaitu adalah untuk posisi lini depan. Dan ini sesuai dengan yang gue katakan ya, dan gue perkirakan kalau memang fokus dari Manchester United di bursa transfer Januari ini akan pada lini depan, bukan lini yang lain, karena terlihat jelas terbuka secara lebar. Ya ini menganga sekali ya kalau Manchester United memang butuh kualitas di lini depan, dan ini harus diusahakan dengan segera. Oke, Laurie Whitwell dan juga Dan Sheldon di The Athletic mengatakan kalau Manchester United di transfer window ini, di jendela transfer ini, Choupo-Moting, lalu Muller dan juga Guirassy berada pada radar, tapi keuangan sangat ketat. Oke, Manchester United sangat bersikeras ya, akan melakukan pergerakan yang minimal di bursa transfer Januari. Namun ya kurang lebih akan ada 1 atau 2 peminjaman. Situasi tentu saja ini masih belum berubah, walaupun dengan konfirmasi Sir Jim Ratcliffe melakukan investasi kepada klub. Ineos atau ya founder dari Ineos, Sir Jim Ratcliffe, ini menulis surat terbuka kepada fans Manchester United terkait dengan pembelian 25% saham ketika telah diumumkan. Dan ya prosesnya juga masih berlangsung. Di sisi lain, Erik ten Hag juga telah mengatakan kalau sebenarnya dia ini tidak berharap untuk mendatangkan pemain baru, dan dia disebutkan ini happy atau senang dengan skuad saat ini, dan Manchester United akan lebih kuat lagi ketika pemain-pemain seperti Casemiro, Lisandro Martinez dan juga Mason Mount kembali dari masa cedera. Football Director John Murtough juga mengatakan kepada fans forum ya, tentu saja ada kemungkinan untuk menemukan kesepakatan di squad ya, tentu saja, dan bisa saja untuk menemukan peluang-peluang untuk pemain yang sebenarnya tidak cukup banyak bermain seperti yang mereka inginkan, artinya pemain yang untuk didatangkan. Tapi kita selalu berusaha konsisten untuk mengatakan kita tidak melihat di bursa Januari ini akan optimal atau bagus untuk melakukan bisnis, dan ini merupakan strategi jadi rekrutmen kita ya untuk tetap fokus di bursa transfer musim panas. Nah, kalau dilihat dari 3 transfer di bulan Januari ya, Manchester United tentu saja bukan atau tidak sering mengeluarkan dana yang cukup tinggi di winter window atau bursa transfer musim dingin, walaupun ada beberapa pemain yang sempat didatangkan ketika itu. Dan kalau melihat musim lalu, Manchester United mendatangkan Wout Weghorst karena memang ya untuk menggantikan seorang Cristiano Ronaldo, dan Manchester United juga mengeluarkan uang ya untuk membayar kompensasi terkait dengan Wout Weghorst, karena Wout Weghorst sendiri kan juga dipinjam sebenarnya dari Burnley oleh Besiktas, dan Manchester United membayar gaji penuh dari Wout Weghorst. Marcel Sabitzer juga datang di Old Trafford di bulan Januari dengan status pinjaman dari Bayern München bersama dengan kiper dari Crystal Palace, Jack Butland. Ya, lalu ada berapa uang yang yang akan tersedia di bursa transfer kali ini? Tidak banyak atau bahkan tidak ada sama sekali ya. Seperti di bulan Januari 2023, Manchester United ini harus terus waspada terkait dengan situasi financial fair play. Nah, ini sekali lagi sangat penting di sini. Manchester United bisa saja mendatangkan uang yang cukup banyak ya kalau bisa melepas Jadon Sancho. Ini tentu saja akan menciptakan ruangan juga di skuad Manchester United. Dan walaupun demikian ya,
Ineos, investasi Ineos ini juga eh, tidak terlalu bernilai banyak sekali. Artinya walaupun dia masuk dan mereka memiliki nilai investasi yang banyak terkait dengan squash, ya ada financial fair play juga yang harus diperhatikan di sana. Nah, Ineos sendiri disebutkan di artikel ini tetap akan menjadi faktor kunci ya di keputusan terkait dengan mendatangkan pemain, karena Ineos ini akan mengambil peran sebagai ya football operation di Manchester United, dan ini juga sudah mulai di bursa transfer Januari ini. Nah, apa posisi yang diprioritaskan kali ini ya? Ya Manchester United masih akan memprioritaskan center forward atau striker, karena Rasmus Højlund sekarang satu-satunya pemain yang tersedia. Anthony Martial tidak bisa diandalkan, walaupun dia ini menjadi alternatif sebenarnya bagi seorang Rasmus Højlund, dan walaupun Marcus Rashford bisa bermain di sana, Marcus Rashford selalu dilihat lebih baik ketika bermain tidak di posisi center forward. Nah, apa yang kita ketahui terkait dengan target? Nah, ini menarik yang dikatakan oleh atau ditulis di The Athletic. Nah, disebutkan ya, salah satunya atau nomor satu adalah Eric Maxim Choupo-Moting, striker 34 tahun dari Bayern Munchen. Telah membuat 19 penampilan musim ini, tapi banyak sebagai pemain pengganti dari seorang Harry Kane. Nah, Manchester United sepertinya tertarik nih untuk menanyakan terkait dengan Choupo-Moting. Wow, ini sesuai dengan yang gua sebutkan ya di beberapa konten sebelumnya ya kan, terkait dengan ya yang akan didatangkan oleh Manchester United. Gue lebih memilih siapa nih 3 pemain ya kan pada saat itu kalau bisa, dan juga gue perhatikan banyak faktor, valuasi, posisi yang ada, siapa yang sekarang menempati di posisi tersebut. Dan untuk posisi striker gue sebutkan untuk bulan Januari terutama ya Maxim Choupo-Moting, dan ternyata ini disebutkan oleh The Athletic. Jadi ya sama ya, walaupun belum tentu kejadian juga. Dan nama kedua adalah Thomas Muller, 34 tahun, ini juga pemain Bayern Munchen. Manchester United ini telah melihat juga peluang tersebut, walaupun sang pemain baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Kontak juga telah dibuat oleh Manchester United untuk mengecek ya, atau ya melihat potensi dari mendatangkan Red Bull atau pemain Red Bull Leipzig Timo Werner yang telah mencetak 2 gol dari 8 pertandingan terakhir di Bundesliga musim ini. Werner sebenarnya pernah berada di radar Manchester United sebelum dia pindah ke Chelsea 2020. Nah, Manchester United ini terus memperhatikan pemain-pemain seperti itu ya. Di bursa transfer kali ini disebutkan melihat memang pemain yang memang sudah siap sebagai striker. Manchester United di sisi lain ya, kalau Manchester United bisa mendapatkan uang dari penjualan pemain, mereka juga bisa jadi tertarik untuk mendatangkan Serhou Guirassy. Guirassy sendiri dikabarkan memiliki release clause senilai 15,2 juta pounds. Sebenarnya ini murah ya angka tersebut, tapi 15,2 juta pounds ini melebihi batas dari financial fair play untuk dikeluarkan Manchester United. Nah, ini menarik ya, bagaimana sangat ketatnya financial fair play untuk Manchester United. 15,2 yang angkanya sebenarnya itu murah menurut The Athletic, dan menurut gua pun juga demikian untuk pemain yang saat ini menduduki runner up pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Serhou Guirassy, tapi ternyata angka tersebut di atas ambang financial fair play untuk Manchester United. Nah, tapi ada juga pertimbangan ya terkait dengan Guirassy. Kalau dia ini kan juga akan bertanding di Piala Afrika ternyata di bulan Januari. Nah, dan ini disinggung ya siapa saja sebenarnya pemain yang punya peluang untuk cabut. Yaitu di sini sebutkan Martial, Casemiro, dan juga Rafael Varane. Yaitu adalah pemain-pemain yang bisa jadi dengan satu dan juga alasan lainnya ya bisa menjadi opsi di bulan Januari untuk cabut. Dan sementara Manchester United butuh untuk menjual pemain untuk bisa membeli, ada juga kekhawatiran
di Manchester United ya, akankah bisa mendapatkan pengganti yang bagus, yang lebih bagus kalau seandainya kan melepas Casemiro, melepas siapa tadi, Rafael Varane di sempitnya bursa Januari. Kalau tidak bisa mencari gantinya, Erik ten Hag nampaknya tidak ingin melepas pemain-pemain tersebut di bursa Januari. Ya, gue sih juga sepakat dan gue katakan di beberapa konten sebelumnya kalau gue lebih memilih ya untuk Manchester United ini tidak terlalu banyak melepas di bursa Januari, tapi lebih mendatangkan karena memang keperluannya lebih di situ nih. Karena kalau melepas ya berarti ada kedalaman squad yang berkurang dan harus mencari ganti. Ada mencari gantinya ini kan sulit lah di bursa Januari nih. Ada financial fair play, lalu juga situasi budget yang terbatas dan macam-macam lainnya, sehingga menurut gue juga sulit lah, intinya demikian. Nah, menarik ya, dari artikel tadi disebutkan ada 3 calon striker yang kemungkinan akan ada yang mendarat di Manchester United: Serhou Guirassy, Timo Werner dan juga Choupo-Moting. Dari 3 nama tersebut sudah jelas gue sudah menyebutkan satu nama yang gue lebih pilih, katakanlah demikian ya. Dan apalagi Serhou Guirassy ternyata dia juga bermain di Piala Afrika, sehingga kalau transfer itu dilakukan ya praktis di bulan Januari ini belum bisa memperkuat Manchester United, dimana menurut gue penting bagi Manchester United untuk segera secepat mungkin mendatangkan pemain di lini depan supaya cepat beradaptasi dan cepat juga bisa digunakan di pertandingan-pertandingan yang sudah pastinya akan berlangsung dari awal Januari ini kan. Menurut gue antara Timo Werner dan juga Choupo-Moting tentu saja ada banyak faktor positif dan juga negatif, tapi walaupun demikian gue tetap melihat Manchester United butuh pemain yang punya pengalaman bagus, tapi juga punya kemampuan yang bagus juga. Di sisi lain bisa membagi beban dengan seorang Rasmus Højlund, tidak overshadowing ataupun juga menghalangi perkembangan dari seorang Rasmus Højlund. Dan menurut gue ya Erik Maxim Choupo-Moting sih. Cuman kita lihat saja siapa yang akan mendarat ya di Manchester United. Mudah-mudahan ada yang mendarat lah, striker itu penting banget. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari 3 nama tersebut? Alasannya apa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.